Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Tada Today TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ridhonya kepada kita, yang alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita hari ini diterima oleh Allah dan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, setiap amal kebaikan jika diniatkan karena Allah, diniatkan karena keikhlasan, maka kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan sangatlah berlimpah. Jika amal kebaikan itu kita niatkan oleh karena dorongan keimanan, semata-mata karena ketakwaan kita kepada Allah, maka yang akan kita dapatkan adalah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya puasa. Puasa ini kewajiban yang kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Maka ketika puasa ini kita lakukan karena dasar keimanan kepada Allah, maka tentu akan semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena puasa adalah sebagai bagian dari upaya untuk taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya tentunya. Semakin kita banyak melakukan kebaikan, semakin banyak kita melakukan ibadah, maka akan semakin kita dekat dengan Allah. Maka ketika kita dekat dengan Allah, maka akan jauhlah segala hal yang membawa kemudaratan bagi kita. Oleh karena itu, puasa ini bisa kita lakukan dalam berbagai kondisi. Selama badan atau fisik kita memenuhi syarat untuk melaksanakan terutama ibadah puasa. Tapi bisa karena sebab-sebab tertentu tidak bisa kita laksanakan. Satu misal oleh karena sebab marad atau sakit, atau karena sebab safar ya, dalam perjalanan. Maka itu menjadi sebab di mana kita mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak melaksanakan sepenuhnya seperti yang biasa kita lakukan dalam kondisi normal. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafir as-shawma wa syatrat shalah anil hamili awil murdi'i shaum. Di sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan puasa atas musafir dan memberi keringanan separuh sholat
ya, bagi wanita hamil dan juga orang yang sakit. Orang sakit boleh meninggalkan puasa. Orang dalam perjalanan boleh kita jamak atau jamak qashar. Nah, ini adalah rukhsah. Artinya bahwa Islam tidak memberatkan bagi umatnya untuk dapat melaksanakan ibadah sekalipun itu wajib. Dalam perjalanan yang kita sulit menunaikan ibadah sholat secara sempurna, maka bisa dijamak, bisa diqashar, bisa dikumpulkan sekaligus bisa diringkas. Begitu juga dengan puasa. Ketika dalam perjalanan ada kekhawatiran terhadap kesehatan, maka boleh kita meninggalkan puasa dan mengqadanya di lain waktu selain bulan Ramadan sejak tanggal 2 Syawal. Begitu juga dalam hadis itu disebutkan bagi wanita hamil atau wanita menyusui. Secara umum dalam kondisi normal kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa bagi muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, karena hamil untuk perempuan atau menyusui, maka boleh tidak melaksanakan sholat. Hanya saja harus mengganti atau membayar fidyah. Ada beberapa kondisi para ulama mengklasifikasikan. Walaupun secara umum Sa'id bin Jubair itu ia membolehkan meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan menyusui, hanya saja cukup membayar fidyah tanpa harus mengqadha. Tetapi ada yang mengklasifikasikan. Klasifikasi pertama mengqadha atau mengganti puasa saja. Bagi wanita hamil dan menyusui boleh berbuka dengan mengqadha puasanya di hari lain. Dengan ketentuan karena sebab kekhawatiran atas kesehatan dirinya. Maka kalau dia berpuasa bisa saja kekurangan asupan gizi karena seharian penuh tidak makan minum. Sementara dia harus menjaga makan minumnya, makanan yang bergizi agar tetap sehat selama hamil dan menyusui. Kalau berpuasa bisa menyebabkan sakit, maka ini mengqadha puasa saja. Kenapa? Supaya tidak tambah musyaqqah. Musyaqqah ini membebani dirinya kalau berpuasa. Nah, sementara ada rukhsah, boleh tidak berpuasa atau berbuka dan nanti mengqadhanya di lain kesempatan. Yang kedua, yaitu mengqadha dan membayar fidyah. Ibu hamil dan menyusui bukan hanya khawatir atas kesehatan dirinya, tapi juga khawatir atas janin yang dikandungnya. Lebih tepatnya, lebih khawatir kepada janin yang dikandungnya. Kalau karena sebab ada kekhawatiran, keguguran terhadap janin yang dikandungnya,
maka boleh bagi ibu hamil untuk meninggalkan puasa. Hanya saja tanggung jawab yang harus dilakukan tidak hanya sekedar mengganti puasa, tapi juga membayar fidyah sebanyak 1 mud atau 6 ons 0,75 kilogram setiap hari yang ditinggalkan. Jadi ini kalau mengikut pendapat ulama yang mengklasifikasikan mana yang membayar puasa saja, mengganti dengan puasa saja, atau mengganti dengan puasa dan fidyah. Pada prinsipnya, pemirsa Tadatuda yang dirahmati Allah, rukhsah ini bisa kita ambil, bisa tidak kita ambil. Jadi kalau kita merasa kuat, mampu melaksanakan puasa normal, sebagaimana tidak dalam kondisi tertentu seperti hamil dan menyusui, silakan dilaksanakan. Tetapi kalau mau mengambil rukhsah, mau mengambil keringanan, karena sebab kekhawatiran, maka rukhsah ini boleh diambil. Kalau menggunakan 2 kategori, ya puasa saja. Yang puasa saja untuk yang pertama bagi yang khawatir atas dirinya. Yang kedua, membayar fidyah dan juga mengqadha puasanya bagi yang khawatir atas janinnya atau kandungannya, ada kekhawatiran keguguran, maka mengganti dan membayar fidyah. Jadi kita bisa melakukan ibadah puasa dengan sempurna, dengan tanpa harus meninggalkan sepenuhnya, walaupun ada kondisi tertentu yang musyaqqah atau memberatkan, sehingga kita tidak mendapatkan dosa, tidak terhalang untuk mendapatkan pahala oleh karena kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Karena meninggalkan ibadah puasa, terutama puasa wajib di bulan Ramadan, sama halnya dengan menjauhkan diri untuk mendapatkan pahala, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Maka setiap kesempatan baik, setiap kesempatan selama nyawa masih dikandung badan, maka manfaatkanlah kesempatan-kesempatan itu untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.